Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi atas segala kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah karena kami siap mendengar, siap memperhatikan, dan tentu dengan kekuatan yang Kau berikan melalui kuasa Roh Kudus, kami siap melakukannya. Terpujilah namamu atas segala berkat yang telah Engkau curahkan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, tema firman Tuhan saat ini adalah seorang hamba dari surat Kolose pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka di Laodikia dan di Hierapolis. Setiap orang percaya sesungguhnya juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai hamba Tuhan yang harus sujud menyembah Tuhan dan juga melayani Tuhan. Oleh karena itu, kita yang pertama harus mendoakan. Sebagai seorang hamba, kita harus mendoakan dengan pergumulan yang sungguh-sungguh, dengan sujud menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Berdoa bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita, atau orang-orang terdekat, tetapi kita menaikkan doa syafaat untuk orang lain, untuk bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakat secara umum. Mengapa kita berdoa untuk negara? Karena Tuhan menghendaki di mana kita tinggal, kita itu menjadi berkat bagi kota, bangsa, dan negara kita. Kemudian yang kedua, sebagai hamba Tuhan kita harus mengasihi, memberikan waktu dan perhatian kepada sesama kita, kepada orang lain. Dan juga membuktikan kasih ini, menyatakan kasih ini dengan melakukan kebaikan, memberikan penghiburan kepada orang yang berduka cita, memberikan pertolongan kepada orang yang lemah, kepada orang-orang yang sedang dalam kekurangan, dan melalui apa yang kita miliki, kita berbagi berkat kepada orang lain. Karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Kemudian yang ketiga, kita tentunya juga harus saling melayani. Kita berkorban bagi orang lain, baik itu waktu, perhatian, tenaga, harta benda yang kita miliki, dan jangan takut memberikan pertolongan kepada orang lain. Karena Tuhan memperhatikan, Tuhan memperhitungkan, dan Tuhan tentu sanggup mengembalikan dengan berkat-berkat yang berlipat kali ganda. Pelayanan kita bukan hanya di gereja saja, bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi untuk semua orang dimanapun kita berada. Jadi selanjutnya, apa yang harus kita kerjakan? Doakanlah orang lain dalam segala keterbatasan dan keberadaan mereka. Kemudian yang kedua, kasihilah orang lain dengan kasih yang tulus ikhlas, tanpa motivasi untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih karunia dan talenta yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mungkin kita bisa menasihati, mengarahkan, memimpin, menghibur, memberi pertolongan, dan juga karunia-karunia yang lain, supaya sebagai anggota tubuh Kristus kita ini saling melengkapi dan saling melayani. Kita adalah para hamba Tuhan yang harus saling mendoakan, saling mengasihi, dan juga saling melayani. Kami bersyukur untuk mengajarkan dan mengingatkan kami kembali Tuhan bahwa kami sebagai orang percaya juga dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Kami harus mendoakan orang lain, menjadi pendoa syafaat. Kami tidak boleh egois hanya memikirkan diri sendiri, tetapi kami juga harus mendoakan orang lain, mengasihi orang lain, dan juga melayani orang lain seperti halnya Tuhan telah mengasihi dan melayani kami dengan menjelma menjadi manusia dan berkorban bagi manusia untuk tebusan dosa. Kami rindu Engkau memakai kami, mengurapi kami,
untuk menjadi para pelayan dan para hamba Tuhan yang menyukakan hati Tuhan dan tentunya menyukakan juga saudara-saudara kami dengan menolong mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, berikanlah kemurnian dan ketulusan di dalam hati kami ketika kami melayani, mengasihi, dan mendoakan orang lain. Saat ini kami berdoa untuk orang-orang yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit penyakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan lepaskan dari segala macam belenggu persoalan, pergumulan. Karena kami percaya bahwa kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami tetap berharap kepada Tuhan dan kami berserah kepada Tuhan. Mujizat-Mu nyata, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur dan bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.